Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola. Cintaku menghilang, cintaku menghilang. Wahai sang Dewi Malam, dibayang-bayang gelapmu. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Dan many thanks sudah selalu mantengin video-video terbaru Rosa Bola. Thanks juga ya atas segala komen dan dukungan kalian. Nah, video ini akan memberikan ulasan tipis-tipis di balik kemenangan super dramatis AC Milan tadi malam. Aku yakin beberapa dari kalian mendadak lemes tadi malam ya setelah pemain Empoli mampu mencetak gol di akhir pertandingan. Untungnya 2 gol super keren di babak injury time benar-benar mengamankan 3 poin penting AC Milan. Oh ya, sebelum lanjut, aku mau mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya sekitar 130 Aremania dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi di akhir pertandingan Arema versus Persebaya. Sungguh suatu peristiwa yang sebenarnya dapat saja dihindari. Tunggu aja ya ulasan Rosa Bola soal ini guys. Kembali ke berita AC Milan, Il Rossoneri mampu menang dramatis atas tuan rumah Empoli pada pekan ke-8 Liga Italia 2022-2023. Laga Empoli versus Milan telah digelar di Stadion Carlo Castellani, Minggu 2 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya AC Milan menang 3-1. Il Rossoneri mencetak 2 gol kemenangan pada masa injury time babak kedua. Milan membuka keunggulan pada menit ke-79 lewat gol Ante Rebic. Namun, Empoli bisa membalas pada menit ke-90 plus 2 menit melalui gol Nedim Bajrami. Saat laga seperti akan berakhir imbang, Milan mencetak 2 gol tambahan menjelang peluit akhir melalui Fode Ballo-Touré di menit ke-90 plus 4 menit dan Rafael Leao di menit ke-90 plus 7. Milan sejatinya bertanding dalam kondisi pincang tadi malam. Beberapa pemain inti tidak merumput main karena cedera. Milan tidak bisa memainkan kiper utama Mike Maignan dan bek kiri andalan Theo Hernandez dalam laga ini. Keduanya diketahui mengalami cedera saat jeda internasional. Peran Maignan digantikan oleh Tatarusanu, sedangkan posisi Theo ditempati oleh Fode Ballo-Touré. Sialnya, daftar pemain cedera Milan bertambah saat pertandingan. Alexis Salemaker ditarik keluar pada menit ke-35 karena mengalami masalah pada kakinya. Gelandang berkebangsaan Belgia itu digantikan oleh Kanjeng Kronik. Pada menit ke-39, Milan kehilangan kapten Davide Calabria. Bek kanan itu terlihat memegangi paha bagian belakang saat melakukan transisi negatif. Sempat mendapat perawatan, tetapi Calabria akhirnya harus mengakhiri laga lebih cepat. Dia digantikan oleh Pierre Kalulu. Sejak kick-off, Milan memang tampil mendominasi dan beberapa kali mampu menciptakan peluang emas berbahaya. Bahkan aku beranggapan di momen ini pemain Milan seakan-akan menyia-nyiakan peluang emas yang sudah di depan mata. Kans terbaik hadir pada menit ke-9. Rafael Leao tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Empoli, Guglielmo Vicario. Usai menerima umpan sedikit di kotak penalti. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Milan nyaris membuka keunggulan pada menit ke-57 lewat tendangan bebas Olivier Giroud. Sayangnya upaya penyerang asal Perancis itu hanya membentur mistar gawang. Terus menyerang, AC Milan akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-79 lewat pemain pengganti Ante Rebic. Rebic melakukan tap in dengan kaki kanan di mulut gawang Empoli setelah menerima umpan datar dari Rafael Leao. Sayangnya pada masa injury time di menit ke-90 plus 2, Milan kebobolan akibat tendangan bebas Nedim Bajrami. Skor menjadi 1-1.
Nah, saat laga sepertinya akan berakhir imbang, Milan berhasil mencetak gol 2 menit berselang lewat Fode Ballo-Touré. Tak cukup 1 gol, Milan kembali menambah keunggulan lewat gol Rafael Leao pada menit ke-90 plus 7. Gol Rafael Leao memastikan AC Milan menang 3-1 atas tuan rumah Empoli. Selain hasil positif, beberapa pemain pelapis mulai tampil bagus tadi malam. Kiper Tata Rusano memang sempat melakukan beberapa kesalahan, tetapi Doi juga mampu melakukan save yang menyelamatkan gawang Milan dari kebobolan. Kemudian Ballo-Touré tampil cemerlang dan mampu mencetak gol kedua Milan. Sementara Kanjeng Kruni juga cukup bermain baik ya dan mampu mencetak assist di gol Ballo-Touré. Yang terakhir tentu aja nama Ante Rebic yang mampu memecah kebuntuan dengan mencetak gol pertama Milan. Sementara itu, Rafael Leao kembali membuktikan dirinya sebagai the most improved player sejauh ini. Gerakan-gerakannya selalu berbahaya dan Doi selalu terlibat di 3 gol yang dicetak Milan tadi malam. Sungguh penampilan yang luar biasa dari Leao ya. Ayo, kira-kira masih ada nggak ya komentator bola yang ngebully Leao? Kemenangan 3 poin ini memang semakin menunjukkan mental juara Milan. Sempat dikejutkan dengan gol Empoli, pemain Milan tidak panik dan tetap bermain tenang. Alhasil mereka pun dengan cepat mampu memperbaiki keadaan dan dengan luar biasa mampu mencetak 2 gol di injury time. Sayangnya, kemenangan ini diwarnai dengan cederanya 3 pemain yakni Simon Kjær, Davide Calabria, dan Alexis Salemaker. Tes tentu akan dilakukan di hari Senin untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait cedera mereka. Semoga nggak parah ya guys. Baiklah, demikian videoku kali ini ya guys. Semoga penampilan Milan semakin konsisten dan mental juara terus terasah. Terdekat 2 pertandingan berat telah menanti, yakni melawan Chelsea di UCL dan melawan Juventus di Serie A. Semoga 3 poin tetap diraih di pertandingan tersebut ya. Amin amin amin. Baiklah, jika kalian punya pendapat lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa juga ya, follow TikTokku di Rosa Bola Official, serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, happy and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.